kita akan memasuki ibadah kita. Namun sebelum memulai ibadah, mari kita bersalam-salaman dulu kiri dan kanan, katakan selamat hari Minggu. Baik, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Mazmur 134 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah di Tuhan. Mari kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita angkat kembali pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh
Ku tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Engkau ku kagumi ya Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Engkau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Sekali lagi, kasih Tuhan tiada duanya. kasih-Mu tiada duanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi yang Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memasuki ibadah kami. Kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa bergabung maupun sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati acara ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama. Ialah Engkau Yesus Kristus, Engkaulah sumber pengharapan kami yang hidup. Amin. Terima kasih, jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita ambil dari buku nyanyian pujian nomor 32 yang berjudul Puji Namanya. Berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagi-Mu, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Bait dua kaum wanita. Sama-sama kita nyanyikan kornya. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Bait tiga kaum pria. Kuasa dosa binasa, terpujilah nama Tuhan. Bersilah najis dan noda, terpujilah. Mari kita pujikan kembali kornya. Puji namanya,
kita angkat kembali kornya sekali lagi bersama-sama. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan membacakan masuki pembacaan Alkitab yang diambil dari Matius 24 ayat 6. Karena ini cuma satu ayat, mari kita akan mengulangi ayat ini untuk 2 kali ya. Kita bersama-sama membaca 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau berkabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kita ulangi sekali lagi, mari kita bacakan 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, firman Tuhan ini nanti akan dikupas karena belakangan ini terjadi perang di mana-mana. Ini yang baru terjadi antara Israel versus Iran. Nanti akan dikupas secara lanjut oleh hambanya. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan kembali mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan kembali yang berjudul Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat kembali. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
tak percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita katakan, ku percaya janjimu ajaib ya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Aku berserah ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Yang lemah mari katakan, ku berserah kepada Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Dipersilakan kepada diakon Sri Dadi untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, demikianlah puji-pujian kami di hadapan hadirat Tuhan sebagai pernyataan iman kami bahwa sesungguhnya kami semuanya berserah kepada kekuatan Tuhan saja. Itu sebabnya Tuhan, jemaat-Mu pada hari ini berdiri bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, menyampaikan seluruh ucapan syukur kami, menyerahkan diri kami penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami bersama-sama Tuhan di hadapan hadirat Tuhan berdiri memohon kepada Tuhan pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terganggu kesehatannya. Tuhan menolong Pak Edi dalam pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan Pak Santo, kami menyerahkan saudara-saudara kami juga yang lain yang di dalam kondisi tubuh yang perlu pertolongan Tuhan supaya mereka pulih kembali seperti sedia kala. Kami serahkan Mas Wartoyo juga dengan kesehatannya. Biarlah kiranya Pak Wartoyo segera pulih kembali seperti sedia kala. Kami serahkan Ibu Arin yang juga terganggu kesehatannya. Kami menyerahkan penuh saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Murti dan juga Ibu Rabi yang kondisi tubuhnya dalam keadaan lemah. Tuhan, kami juga berharap dan berdoa kepadamu, bukan hanya karena kelemahan tubuh kami, tapi roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Anugerahkan kepada kami semua jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, kebugaran di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami.
Dengan demikian kami semuanya terus bersukacita di bawah pengawasan Tuhan, bersukacita di dalam kehidupan kami yang ada di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak muda kami, anak-anak remaja kami yang masih memiliki masa depan yang panjang, pergumulan tertentu, kami serahkan mereka semua tanpa kecuali Tuhan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang studi, mereka yang melayani dan menantikan mujizat-mujizat-Mu terjadi atas mereka. Kami menyerahkan penuh semua anak-anak muda kami ini ke dalam tangan kasih sayang Bapa. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang sudah memiliki usia indah. Tuhan juga menolong kami semua supaya dalam usia kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami bersukacita dan menjadi teladan bagi anak-anak muda kami Tuhan. Sehingga kami dapat membantu mereka di dalam kehidupan mereka, dalam doa-doa kami untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, semuanya Tuhan, supaya mereka semua senantiasa berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang akan menjadi berkat luar biasa pada generasi mereka. Jadikanlah mereka alat-alat Tuhan yang luar biasa membawa generasi mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan gabungan gereja baptis, kami menyerahkan yayasan baptis, kami menyerahkan yayasan rumah sakit baptis ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua pengurus-pengurusnya dan lembaga-lembaga di bawah mereka. Kiranya terus menjadi berkat di Indonesia ini, dan banyak orang kemudian datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah GBI, Yayasan Baptis maupun Yayasan Rumah Sakit. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Kota Cimahi, Kota Bandung sepenuhnya di tangan Tuhan. Tengah-tengah gelombang yang tidak mudah pada zaman ini ya Tuhan, terutama krisis yang sedang kami alami, kami berdoa kiranya negara kami tetap berdiri kokoh, kuat, teguh karena Tuhan yang menopang kami semua. Tolonglah pemimpin-pemimpin negara kami untuk memandang kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada hikmat yang ada pada mereka. Benar-benar hikmat Tuhan menyertai mereka, kebijaksanaan dari Tuhan mengatur hidup mereka, sehingga pemimpin-pemimpin negara kami diberkati Tuhan dan dapat mengarahkan, mengatur negara kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Akhirnya Bapa yang Maha Agung, kami juga mohon ampun segala pelanggaran, kekurangan kami, keterbatasan kami, kenakalan-kenakalan kami. Bapa, kami mengaku di hadapan hadirat Tuhan kan segala kekurangan kami. Kami datang mohon ampun kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Diakon. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji kembali nama Tuhan. Karena ini pujiannya ceria. Tadi kan doa berdiri ya. Ngomong-ngomong soal berdiri, beberapa minggu lalu saya ada operasi sedikit dan saya kesulitan untuk duduk. Jadi saking bersyukurnya saya bisa duduk. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini sambil berdiri dan bersuka cita. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan betapa hebat.
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Terima kasih jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Parjo. Dipersilakan. Saudara Frin bisa dibantu memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, maha murah dan penuh kasih, kami ucapkan syukur atas segala kebaikan yang boleh kami terima hingga pada hari ini, atas segala rezeki, kesehatan, keluarga, dan kebahagiaan yang boleh kami terima sebagai anugerah yang Kau curahkan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan 1/10 dari yang telah kami terima daripadamu. Kiranya ya Bapa, berkenanlah untuk menerima sedikit dari yang kami persembahkan pada minggu hari ini. Semoga kiranya berkenan di hati-Mu. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus,
Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nasib-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Parjo atas pelayanannya. Kita akan mendengarkan khotbah. Namun sebelum mendengarkan khotbah, kita akan dilayani oleh pujian yang dipersembahkan oleh duo. Untuk duo dipersilahkan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan lagu ini, mari kita renungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Di bawah salibnya ada pengampunan, pengharapan, dan keselamatan. Karena melalui lagu ini, di bawah salib-Mu, hati semakin dikuatkan dan pengorbanan Yesus bagi kita semua. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 53 yang baru tadi kita dengarkan kita waktu sekolah minggu. Yesaya 53 ayat yang kelima yang demikian firman Tuhan. Tetapi dia telah tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salib adalah bukti kasih dan pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Di bawah salib-Mu, Di bawah salib-Mu ku bersujud, memandang kasih-Mu yang tak terukur. Darah yang suci tercurah untukku, menghapus semua kesalahanku. Di bawah salib-Mu ku menangis, tersadar betapa Kau mengasihiku. Tak layak hidup ini Kau tebus, karena kasih-Mu melepaskan dosaku. Salibnya melepas belenggu dari dosa. Salibnya
di bawah salibmu ku bersujud, memandang kasih-Mu yang tak terukur. Darah yang suci tercurah untukku, menghapus semua kesalahanku. Salibnya, 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 lepaskan belenggu dari dosa. Salibnya, salibnya, lepaskan kuasa kegelapan. Salibnya, 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 melepas belut dari dosa. Salibnya, 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 lepaskan kuasa kegelapan, lepaskan kuasa kegelapan. Yesus, Engkau Raja mulia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Wiyoto. Siapa yang sudah melihat di YouTube lagu itu? Belum beredar ya, belum di launching. Itu grace baru ditampilkan di sini. Ya, untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah. Itu Pak Wiyoto ya. Jadi itu lagu ciptaan Pak Wiyoto terbaru. Ya. Salib Kristus, terus kita muliakan. Karena salibnya kita dimenangkan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan khotbah minggu yang lalu, memaknai perang. Ya. Memaknai perang dari sudut pandang Alkitab. Bagaimana gereja memandang situasi kondisi dunia sekarang ini? Karena sedang dipengaruhi situasi kondisi dunia dengan perang di Timur Tengah sana. Dampaknya mulai dirasakan bangsa-bangsa, terkhusus ekonomi. Kita akan melihat bagaimana memaknai perang dari sisi atau sudut pandang Alkitab. Ya, dikatakan di situ, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Mantulnya terlalu tinggi dia dari sini, perlu ya. Di sini kita akan melihat ya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana memaknai perang dari sudut pandang Alkitab. Yang pertama kita saksikan kemarin, dunia ini bukan tempat yang aman. Kita review sejenak ya. Dunia ini bukan tempat yang aman. Ya, kita sudah melihat kemarin bagaimana upaya manusia membangun rasa aman.
dengan segala upayanya. Menguasai teknologi harus. Kita harus menguasai teknologi. Tapi kalau teknologi itu melupakan dengan Tuhan, jelas juga enggak pas. Kita mengejar kedudukan, bekerja mati-matian supaya mendapat kedudukan yang baik, perlu etos kerja kita sehingga mendapat posisi yang baik. Tapi tatkala sudah mendapatkan kedudukan dan kita lupa Tuhan, gersang hidup ini. Dan seterusnya. Orang membangun rasa aman menikah. Orang membangun rasa aman dengan mengumpulkan harta di dunia. Yaitu uang, oke. Hidup sehat apalagi oke. Semuanya oke. Tapi jika orang itu melupakan Tuhan, saudara, rasa aman itu semu. Hanya dekat Tuhan saja kita memperoleh kenyamanan. Upaya manusia membangun rasa aman, negara-negara besar dan kaya ini, membangun granit, membangun apartemen di bawah tanah. Merasa aman. Padahal kenyamanan ada di hati atau pikiran kita. Bahkan orang-orang kaya di dunia ini, ya, memilih tinggal di mana, itu kok bendera Indonesia Pak. Persis, cuma merahnya aja beda. Negara Monaco benderanya sama seperti bendera Indonesia, yaitu merah putih. Mengapa? Orang-orang kaya, para miliarder dunia senang tinggal di Monaco, karena rasa amannya terjamin. Ya, pajak sangat minim, bahkan bebas pajak ya. Keamanan lebih terjamin, segala urusan apapun lebih mudah dan cepat, enggak ribet. Dan itu banyak orang kaya ingin tinggal di sana. Yang kedua kemarin, bagaimana memaknai perang dari sudut pandang Alkitab? Perang adalah alarm agar orang bangun dan sadar. Orang berhenti merokok, kemarin saya gambarkan apa? Karena sudah ada alarm. Terus diingatkan dokternya, parumu sudah mulai hitam dan sebagainya. Berhentilah merokok. Ini di awal tahun ini ya, kemarin juga saya gambarkan, Sinode HKBP menghimbau semua pendetanya, keluarga-keluarga Kristen, bukan maksud menghakimi, mencela, tapi didasari dengan kasih. Dihimbau keras dan tegas mulai tahun ini. Padahal dasarnya tahun 51 dan 56 sudah didengungkan. Mungkin sudah ada alarm. Disurvei, pemimpin-pemimpin gereja HKBP mungkin gejala parunya meningkat. Karena itu ada himbauan tegas tahun ini, alarm. Karena ada 5 poin ya di situ. Dasarnya apa? Kasih. Supaya pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin gereja HKBP jangan merokok. Semua pelayan dan keluarga HKBP jauhi rokok. Ingat, dasarnya bukan menghakimi umat Tuhan, tapi kasih. Ini kemarin alarm. Di sini ya, perang di Timur Tengah khususnya di Irak, di Iran, alarm. Perang ini meletus, ternyata 2 dekade banyak gereja bawah tanah. Dan setelah pemimpin tertingginya meninggal, apa yang terjadi? Gereja bawah tanah mulai diinfokan. Dan Nabi Yeremia, saudara, di Yeremia 49, kemarin jam doa saya kupas ya, Elam, nubuat Tuhan untuk bangsa-bangsa. Elam itu bangsa Persia atau sekarang Iran. Sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Karena kesombongannya saat itu, bahkan terakhir ini, dia dihancurkan oleh Allah dengan cara dan kuasanya.
Bahkan Allah berjanji apa? Di Yeremia 49, Allah sendiri yang akan memulihkan dengan cara dan kuasanya. Itu sudah dinubuatkan Yeremia 49. Bangsa Elam, Persia atau Iran sekarang ini. Alarm saudara, Injil terus diberitakan dan orang mau tidak mau harus siap menerima kebenaran itu. Meskipun apa? Pahit saudara. Sebelumnya apa? Enggak mau bicara. Hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab mengajarkan melihat situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dunia bukan tempat yang aman. Dan perang adalah alarm. Sinyal orang yang bangun, yang malas, yang rohaninya suam-suam dibangunkan. Mulai mencari Tuhan. Hari ini kita melihat yang ketiga. Masalah besar manusia bukanlah perang. Tetapi apa? Dosa. Ya, mari kita lihat. Perang Dunia Pertama. Ini sejarah ya, kita bicara sejarah dulu. Perang Dunia Pertama tahun itu, 1914, 1918. Dampaknya apa? Ottoman Turki yang berjaya 600 tahun kekuasaan Islam di Turki, yang berjaya 600 tahun sejak Perang Dunia Pertama mulai runtuh. Perang Dunia Kedua tahun itu 1939, 1945. Ya. Korbannya kalau Perang Dunia Pertama 20 juta. Korbannya kalau Perang Dunia Kedua 50 sampai 70 juta, 2 kali lipat lebih. Dampaknya apa? Sejarah membuktikan dampak Perang Dunia Kedua juga sampai Indonesia. Saat itu Indonesia dijajah siapa? Jepang, 3,5 tahun. Setelah tentara sekutu barat ngebom Hiroshima dan Nagasaki tahun 45 ya, awal Agustus, apa yang terjadi? Tentara-tentara Jepang mulai pulang ke negaranya yang menguasai Indonesia. Inilah kesempatan. Bung Karno saat muda mengajak bangsa Indonesia menyatakan kita merdeka. Dampaknya ya, itu real, nyata itu saudara. Karena Jepang sudah enggak berkuasa pulang. Meskipun Belanda masih belum terima ya, karena itu ada agresi Belanda. Pertama ada agresi Belanda, kedua ke Jogja. Real yang kita pelajari sejak SMP, sejak SMA. Sejarah itu. Dampaknya ke Israel apa? Karena yang menang saat itu yaitu Inggris. Ottoman Perang Dunia Pertama mulai goyah saudara, mulai runtuh. Mulai Perang Dunia Kedua, kekuasaan Ottoman khususnya di Timur Tengah mulai sepi dan ditinggalkan tentara-tentara Ottoman. Disitulah orang-orang Israel yang berserakan, menyebar di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Asia mulai pulang. Karena apa? Tanah kelahiran nenek moyangnya kosong. Dan Inggris memberi wewenang. Karena itu 1948 Israel menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Karena Ottoman sudah runtuh. Tanah Israel mulai kosong, kekuasaan tidak ada. Ini memanfaatkan orang-orang Israel dari Eropa, Afrika, Amerika, Asia pulang membangun negaranya. Baru 3 tahun kemudian, 1948, Israel menjadi negara yang merdeka. Lalu apa? Berikutnya diduduki
orang-orang Kristen keturunan Arab menduduki Palestina. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Israel karena itu negara tanah nenek moyangnya enggak mau. Karena di dalam Yeskiel, Yeremia, saudara apa yang nubuatnya? Aku sendiri yang akan memulangkan umatku yang sudah berserakan ratusan tahun. Bayangkan. Sejak Islam muncul tahun 700 Masehi, Yerusalem mulai enggak berkoar-koar. Disitulah 1948 Israel memerdekakan diri. Saudara, itu sejarah singkat, dampak perang. Kapan? Perang Dunia Ketiga. Seperti apa dampaknya? Ini kalau kita belajar sejarah, saudara. Bagaimana otoritas Allah dinyatakan. Dan cara kerjanya tidak bisa kita deteksi. Banyak orang, ini sudah akhir zaman. Mari kita lihat nanti bagaimana Alkitab menyatakan di sini. Sebagian gereja Tuhan pemimpin akhir zaman sedang dimulai. Siapkah kita menyambut kedatangan Kristus kedua kali? Atau kita sering tidur, tidak bangun diri kita dengan zona nyaman kita? Saudara, kita akan melihat musuh terbesar di dunia, Alkitab menyatakan apa? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut itu karena apa? Dampak dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kadang sebagian besar manusia di dunia enggak sadar. Dia melihat musuh secara kasat mata. Alkitab menyatakan musuh yang terakhir. Kalau kita melihat sinetron yang julid, yang menjengkelkan, yang paling menjengkelkan, atau film laga Bapak Ibu, pencak silat dan sebagainya, film action, kalau sudah orang yang paling jahat itu tewas, apa yang terjadi? Berakhir film itu. Sinetron juga gitu. Orang yang paling julid, betul Mbak Evi? Sinetron itu sudah tamat. Episode berikutnya sudah enggak ada lagi. Lihat di sini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, dosa, musuh terbesar manusia. Kalau itu tidak cepat teratasi saudara, upah dosa adalah maut atau kematian yang kekal. Seperti itu. Akibat dosa di sini. Kematian kekal atau maut. Kehilangan kemuliaan Allah. Hati dan pikiran dikuasai ketakutan. Hubungan sosial rusak. Dan orang itu diperbudak si jahat atau iblis. Ini akibat dosa. Ini enggak kasat mata. Kalau perang terlihat ya, harga minyak mulai naik di sana. Kalau energi minyak semuanya sudah naik saudara, apa yang terjadi? Pasti merembet kemana-mana. Dampaknya. Tapi di balik itu saudara, kadang orang enggak sadar. Dampak dosa, akibat dosa, kadang orang enggak sadar. Kadang orang enggak siap menerima dampak dosa itu. Banyak orang mungkin tahun ini
liburan ke Qatar, ke Dubai. Sudah direncanakan mungkin tahun yang lalu. Karena situasi kondisi di sana enggak kondusif, dibatalkan. Liburan saja kita sudah ancang-ancang ya. Mau kemana nanti? Lebaran mau kemana? Masa kita sebagai warga negara surgawi, semuanya enggak kita siapkan? Diri kita, mindset kita. Karena dampak dosa luar biasa saudara. Kalau kita lengah saudara, itu tadi maut menjemput. Kalau kita tidak siap. Ini akibat dosa. Peperangan sesungguhnya yaitu peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Inilah peperangan rohani. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Ingat perjuangan kita. Melawan roh-roh jahat di sini. Dan ingat Bapak Ibu, kita sudah diberi modal. Musuh yang terakhir tadi apa? Yang dibinasakan adalah maut atau kematian. Yesus dengan kematian di kayu salib sudah meremukkan kepala iblis di situ. Berarti iblis masih berkuasa sengatnya, saudara. Pengaruhnya, strateginya masih banyak menyesatkan dunia ini. Juga orang-orang Kristen. Sehingga orang Kristen apa? Tidak antusias belajar firman Tuhan. Tidak tekun untuk berdoa. Tidak bersiap-siap menghadapi pertempuran ini. Sehingga sering kalah mereka. Padahal kepala iblis itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Karena di sini mengingatkan kita, peperangan kita hari ini, esok, selama kita hidup di dunia, yaitu apa? Dengan kuasa-kuasa jahat di sini. Dengan penguasa-penguasa, dengan penghulu-penghulu dunia. Dan melawan roh-roh jahat. Karena itu firman Tuhan mengajarkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musihat iblis. Kalau di dunia sepak bola ada dua strategi ya. Strategi apa? Strateginya apa? Yes. Dua strategi sepak bola. Strategi bertahan, seperti Alkitab ini. Iblis kan terus menyerang kita. Kita harus bertahan. Dan satu lagi ya di pasal 6 ini ada strategi menyerang. Kalau kita apal Alkitab, ada godaan iblis, tipuan iblis seperti ini, kita serang balik. Seperti Yesus kan. Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam. Godaan iblis apa? Ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau sudah orang lapar apa yang terjadi saudara? Godaannya apa? Ingin makan. Iblis tahu kelemahan manusia itu. Tapi Yesus katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman Allah. Yesus ngelontok saudara, apal. Dia kutip itu dalam Ulangan. Kan senjata melawan. Tidak sekedar bertahan tapi melawan. Sehingga kita selalu menjadi umat yang menang. Karena itu Paulus mengingatkan kita. Gereja-gereja di Efesus saat itu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sehingga kita tetap menjadi umat yang pemenang. Sampai maut itu menjemput kita. Yang keempat,
perang. Apakah tanda akhir zaman? Sebagian pendeta mengajarkan perang sekarang di Timur Tengah tanda akhir zaman, sebagian. Kan dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ini gambaran kota Teheran ya, sebagai jantung atau ibu kota Iran. Pasti kalau ibu kota diserang saudara, akan merambat ke kota-kota lain. Kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta. Seandainya Jakarta luluh lantah saudara, seandainya. Pasti perekonomian di kota-kota yang lain terdampak. Di sini, kamu akan mendengar deru perang. Akanlah ya. Dan kita menyaksikan. Mungkin abad kedua ada, ketiga ada, abad 10 Masehi ada. Tapi hari ini kita menyaksikan. Bukan katanya, bahkan perang sekarang ini lebih canggih, lebih modern. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Pesannya apa? Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Memang dampak perang ngeri saudara. Tapi di balik itu ada yang ngeri, yaitu dampak dosa. Karena dosa orang serakah. Karena dosa orang saling fitnah. Karena dosa. Dan kalau itu sudah terpelihara dan disimpan saudara, akan meledak. Dan terjadilah perang dunia pertama, dunia kedua. Apakah ini perang dunia ketiga? Bisa ya, bisa belum. Firman Tuhan cuma menyatakan apa? Matius 24, tanda-tandanya, sinyalnya. Akan terjadi lebih dahsyat? Bisa juga. Ini, apakah perang tanda zaman ini akan berakhir? Tadi sudah kita melihat di sini. Dampak perang dunia pertama, dampak perang dunia kedua. Semua pengamat, aset ini yang harus kamu simpan saat dunia sedang perang. Karena aset ini akan bertahan. Dan para pengamat ekonomi, aset ini segera dijual. Lebih tragis lagi apa? Jangan nyimpan uang banyak di bank. Simpanlah apa? Emas. Ternyata emas apa? Turun saudara. Mitos orang apa? Emas selalu naik. Gitu ya. Awal perang oke, emas naik. Tapi setelah perang berlanjut seminggu ternyata emas turun. Yang naik ternyata Mas Eben. Ya, betul ya Mas ya. Naik ke mimbar tadi ya. Ya, di situ ya. Karena dia harus berdiri. Kalau duduk lama-lama enggak kuat ya toh ya. Sekarang masih kuat Mas ya. Iya, masih kuat ya. Duduk 2 jam masih kuat ya. Di sini saudara, perang dunia kedua dampaknya Indonesia mencicipi. Pak bisa kalau perang dunia enggak pecah, perang dunia kedua enggak pecah, Indonesia belum merdeka sampai bisa juga. Karena real saudara itu. 2 kota besar Jepang dibom awal Agustus 1945.
tentara Jepang di Asia Pasifik kabur. Soekarno dan teman-teman mempersiapkan kita menjadi negara merdeka. Dampaknya kita belajar sejarah. Memang dampak perang sangat-sangat menyusahkan khususnya masyarakat kecil. Tapi di sisi lain saudara, dampak perang juga seperti itu. Indonesia, Israel mencicipi itu. Apakah ini perang dunia ketiga? Dan dampaknya seperti apa? Tidak bisa kita menjawab pasti. Alkitab mengasih apa? Sinyal, tanda-tanda. Dan tandanya apa di sini? Kesimpulan Matius 24 tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat, Injil diberitakan bagi semua bangsa, saudara. Semua suku bangsa. Baru kesudahannya, itu yang dikatakan Yesus. Perang cuma awalnya. Tapi tatkala Injil sudah diberitakan dan kita masuk menjadi agen-agennya di situ, saudara. Untuk memberitakan Injil. Lihat di sini. Ya. Injil harus diberitakan dari Yerusalem. Setelah itu Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Secara geografis, Yesus berkata saat itu di Yerusalem. Beritakan Injil di lingkungan terdekat, keluarga, teman. Lalu Yudea lebih jauh, Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah Injil diberitakan pada semua bangsa, semua orang. Itulah saudara, tadi diskusi pagi tadi, kerajaan 1000 tahun, seperti Alkitab katakan ya, akan dinyatakan di bumi. Kuasa-kuasa jahat akan diikat. Tadi diskusi pagi sebelum sekolah minggu ya Diakon Sidadi ya. Tuhan bertata 1000 tahun. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Setelah itu apa? Iblis dilepas. Menguji kita semua apakah setia, tetap setia kepada Kristus. Tapi yang jelas di sini apa? Injil itu harus diberitakan. Sekarang ini saya searching Bapak Ibu. Di muka bumi ini tahun ini jumlah orang yang ada di bumi kita ini 8,3 miliar. Ya. 5 tahun yang lalu 6 miliar ya. Sekarang sudah 8 lebih. Pertama siapa? Cina. Terus India. Terus Amerika. Ya kita 280 juta ya. Keempat ya. Ketiga siapa ya? Ketiga siapa? Yang ahli sejarah. Penduduk terbesar. Cina 1M lebih. India hampir 1M. Amerika kurang lebih ya 600-700 juta. Kita posisi keempat, hampir 300 juta. Penduduk di muka bumi seperti itu. Ada berapa suku bangsa? 3.200 kelompok suku bangsa. Dan dicatat 1,9 miliar orang di dunia dikategorikan belum terjangkau Injil. Dengan slide berikutnya tadi jadi apa? Ada korelasinya. Tanda-tanda akhir zaman tidak didahului oleh perang. Tapi apa? Injil harus diberitakan. Menurut survei di sini, 1,9 miliar orang di bumi ini belum terjangkau. Sebabnya apa Pak? Di sini. Faktor utamanya, isolasi geografis.
hambatan bahasa, dan penutupan akses secara langsung atau tidak langsung. Ini faktor utama. Meskipun dunia sudah canggih itu sini. Realnya di Jabar saja tahun kemarin ada 121.000 sekian rumah yang masih membutuhkan sambungan listrik dengan 1.737 desa. Itu udah hanya di Jawa Barat. Termasuk Cimahi, Pak? Ya enggak ya. Itu di daerah-daerah pinggiran Jawa Barat. Searching di sini ada. Bayangkan ada 1.000 lebih desa yang belum ada aliran listrik. Itu aja di Jawa Barat. Bagaimana di pulau-pulau yang lain? Di Kalimantan, di Ambon, di Sulawesi, di Jawa Barat aja seperti itu, saudara. 1.700 lebih belum terjangkau listrik. Kalau dengan ada listrik, punya HP, wah mendengarkan YouTube, memberitakan Injil, kan lebih mudah. Contoh di sini. Suku Korawai di Papua. Di Indonesia itu ada 1.300 sekian suku. 250 ada di Papua. Suku yang belum sama sekali mendengar Injil, saudara, yaitu suku Korawai di Papua. Tadi firman Tuhan apa? Yesus akan datang kedua kali menjemput gerejanya jika Injil itu sudah diberitakan di seluruh suku-suku bangsa. Tapi 1,9 miliar dan salah satunya suku Korawai di sini belum, saudara. Berarti masih jauh, Pak, kiamat. Kalau melihat data seperti ini dan firman Tuhan katakan tadi, masih jauh di sana. Contoh Sunda saja. Menurut para misi, evangelis, ya, suku Sunda salah satu juga suku tersulit diinjili. Ini ada orang asli Sunda, ada? Mas Rahman pinter Sunda tapi darahnya masih Batak. Ada asli Sunda? Ada? Nofran? Ibu Sunda, Pak Sunda, asli Sunda ya? Nofran? Betul ya? Oh salah ternyata saya. Oh Pak Riko Ano ya? Pak Riko Chinese ya? Hah? Iya, Pak Riko Hitasi ya. Iya, ya. Ada jenis suku Sunda asli. Darahnya juga Jowo itu, ada Jowo nih. Enggak ada ya, ada? Mbak Evi, wong tuane Jowo kabeh kuwi. Neta, suku Sunda, dilahirkan di Sunda. Percaya Kristus di Sunda. Menurut survei saudara, suku Sunda salah satu suku tersusah menerima Injil. Di gereja baptis yang 121 gereja, baik induk dan cabang, pendeta yang dari Sunda baru 1. Itu di Cimenyan, pendeta Ateng itu. Ya, di sana. Gitu. Kalau dia pergi ada pendeta masuk, wah susah saudara orang menerima. Apalagi nggak ngerti bahasa Sunda, susah. Susah. Di sini contohnya. Karena itu kita perlu doa. Nah itu senjata strategis dalam mencapai suku-suku tersebut
bisa dijangkau oleh Injil. Jadi jika ada pertanyaan perang, apakah tanda akhir zaman? Zaman ini akan berakhir. Atau perang dunia sedang mulai di Timur Tengah sana? Menurut pengamat saudara, kalau Hiroshima dulu dijatuhi 2 bom nuklir, Jepang sudah hancur. Bisa membunuh sekian ribu. Tapi kalau bom nuklir sekarang, 1 aja bom nuklir, negara Israel bisa hancur. Karena sudah super canggih bom nuklirnya. Berbeda dengan bom Perang Dunia Kedua. Kalau itu terjadi, saudara, bisa perang dunia ketiga akan terjadi. Dunia hancur. Jika saling menyerang, mengeluarkan apa? Bom nuklirnya, dunia ini semakin kacau. Dan firman Tuhan di dalam Matius 24 segera tergenapi. Karena itu, kita melihat perang dunia sekarang ini, mari kita melihat bahwa dunia ini bukan tempat yang aman. Perang di sini mengingatkan kita untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau diri kita dikuasai ketakutan, saudara, enggak nyaman. Dan kalau ketidaknyamanan itu, kecemasan itu menguasai kita, orang itu apa? Menyendiri, stres. Akhirnya mengasihi diri sendiri. Tapi kalau belajar firman Tuhan, kita dibukakan. Dan diingatkan, musuh terbesar umat manusia adalah dosa. Kita bersyukur sudah ditebus oleh Kristus. Dan musuh terbesar dosa yang sudah dikalahkan Kristus. Kita bersyukur. Musuh terbesar bukan perang dengan negara A, negara B. Dosa yang sedang menggerogoti umat manusia. Perang yang sedang terjadi sekarang ini bukan tanda akhir zaman. Kalau Alkitab menyatakan dari harus ada Injil diberitakan ke segala suku bangsa. Dan kita di sini juga berperan, saudara, mendoakan penginjilan-penginjilan di suku A, suku B. Kita menjadi agennya, kita melakukan amanatnya. Karena itu hari ini yang belum pernah partisipasi untuk penginjilan, saudara, itu yang diamanatkan Tuhan, berdoa. Hari ini yang masih egois dengan kebutuhannya sendiri, minta hikmat Tuhan. Doa. Mungkin kita belum bisa kemana, mungkin kita belum bisa dilengkapi di STT. Mungkin belum bisa diutus ke suku A, suku B. Doa. Kita berdoa. Sehingga Injil itu diberitakan dan dunia tercelik mendengar kuasa Tuhan. Seperti di Iran tadi. 1 juta orang mulai muncul bersuara. Berani mengungkapkan kebenaran di dalam Kristus. Menurut survei ada 75.000 di Iran. Dengan penduduk kurang lebih 98 juta. Tapi mulai orang berbondong-bondong mencari kebenaran di dalam Kristus. Rasa aman di dunia ini hanya di dalam Kristus. Jaminannya pasti, penyertaannya pasti. Amin Bapak Ibu. Mari kita memandang Kristus. Bulan April sudah menjadi sinyal. Pemerintah mengingatkan. Pakar ekonom sudah mengingatkan. Nanti menjadi bulan kejutan, khususnya rakyat Indonesia. Karena undang-undang yang selama ini sudah disosialisasikan, masyarakat belum mengerti. Kok data? Itu sudah disahkan DPR.
Dan perubahan-perubahan baru muncul nanti di bulan April. Kalau orang nggak lihat peta di sini saudara, apalagi nggak dekat dengan Tuhan, ngeri, imannya mudah luntur. Hidupnya dikuasai ketakutan. Mari kita belajar di sini. Dunia bukan tempat yang aman. Perang ini tanda supaya kita bangun. Dan dosa musuh terbesar. Mari kita memberitakan Injil. Kan itulah firman Tuhan yang Yesus sampaikan bagi saya dan kita semua. Mari saudara, kita angkat satu pujian, saya mengundang Cia. Ya. Sebelumnya, undangan Yesus minggu lalu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Masyarakat dalam kondisi waktu itu sedang perang. Israel sedang dijajah bangsa Romawi. Situasinya mencekam. Rakyat pada takut saudara. Pajak tinggi. Makan susah. Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mari saudara kita datang kepada Kristus yang memberikan rasa aman yang pasti. Yang menjamin kehidupan sekarang ini, ke depan pasti. Kita memandang dia. Kalau kita memandang berita, situasi, kondisi sekarang, kendor, takut, khawatir. Mari kita menyatakan kepada Kristus, akan menopang, akan memberi rasa aman kepada kita. Kita pujikan dengan sepenuh suara, aman di tangan Yesus. Saya mengajak semua sidang berdiri. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Dengarkanlah suara para malaikatnya yang menyanyi di surgamu. Katakan aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai. Dan bait yang kedua dengan sepenuh hati, aman di tangan Yesus, aman di tangan Yesus, susahku hilanglah, dosa pun tak berdaya bila ku di sana. Katakan bebaslah dari dukaku, bebaslah dari duka, dari ketakutan, 'Dari
Amin. Rasa jiwaku teguh dan berbahagia. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum Pak masuk bait ketiga, mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 12, 3, 4. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Kita tahu siapa yang kita percayai hari ini, yaitu Yesus. Kita lanjutkan bait terakhir. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Ya pada jatuh zaman ku beriman, jadikan aku sabar hingga gelap tiada. Jadikan aku sabar hingga gelap tiada, sampai terbitnya fajar di pantai mulia. Aman di tangan Yesus, aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan bergerak. Musik setengah suara, mari kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini ada perasaan, pikiran yang membuat Bapak Ibu tidak aman, tidak nyaman karena situasi dan kondisi dunia sekarang ini. Mari kita menempatkan, menyandarkan hidup kita kepada Yesus. Karena dalam situasi apapun dunia ini, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan akan menolong, menopang dengan cara dan kuasanya yang ajaib. Mari kita datang kepada Yesus. Serahkan beban saudara, kesedihan saudara, setiap pergumulan saudara kepada Yesus. Seperti firman-Nya tadi, kita tahu siapa yang kita percayai hari ini. Dia yang berkuasa memelihara, menopang hidup saudara. Sehingga diri kita tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran yang mencekam diri kita. Karena Yesus memberikan rasa aman. Yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, datanglah. Yesus menunggu saudara. Yesus selalu menanti saudara. Mungkin selama ini mengabaikan, menunda. Silakan datang kepadanya. Rasa aman Yesus berikan. Bapak Ibu yang saudara diberi Tuhan, selama ini yang belum pernah berdoa untuk misi amanat agung Yesus, silakan berdoa. Mungkin 1 hari, 30 menit berdoa untuk utusan-utusan Injil di rumah saudara. Bagian saudara melakukan amanat agung Yesus Kristus.
Mungkin kita belum siap diutus, belum ada waktu pergi ke sana. Silahkan berdoa. Sehingga kita betul-betul menjadi muridnya yang taat melakukan amanat agung. Sehingga Injil terus diberitakan di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Karena itu amanat agung Yesus. Untuk gerejanya terus bergerak, berdoa, bersinergi. Bapa di surga, ini kami gerejamu, ini kami umatmu hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar menempatkan segala pengharapan kami kepadamu. Karena Engkau sumber keselamatan kami, sumber kedamaian kami, sumber damai sejahtera kami. Berkati Tuhan jemaat, Engkau jamah hati pikirannya. Mungkin sedang dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Tapi memandang Yesus sumber rasa aman kami. Biarlah kami mulai bangun Tuhan, rohani kami, semangat kami di dalam mengiring mengikut Engkau. Dan kami ada sukacita di dalam doa, di dalam gerakan pewartaan Injil-Mu. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu di sini. Apapun itu keputusannya, menyenangkan hati Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang sanggup menilai pikiran kami, hati kami, rencana-rencana kami. Berkatilah Tuhan. Kami serahkan doa dan syukur ini dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum doa berkat Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Mengundang persekutuan doa besok Rabu 18 Maret jam 7 sampai 8 malam, firman Tuhan dilayani Diakon Wardoyo Ruslan. Kasih Diakon. Ya, kita saling mendoakan juga pergumulan pemimpin-pemimpin negara ya. Kita juga jangan panas, tetap mendoa yang terbaik. Situasi kondisi khususnya di Timur Tengah segera kondusif. Perang segera berakhir sehingga korbannya tidak terlalu banyak. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya. Dan berdoa untuk penginjilan di rumah. Sempatkan 10 menit, 5 menit. Ya. Dan petugas ibadah minggu depan bisa dilihat. Ya, untuk latihan sementara hari Sabtu, ya, jam 6 sore. Gitu, ya. Selamat ulang tahun 16 Maret Ibu Santi Mariati. Selamat ulang tahun Bu Santi. Besok ya, Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan juga pelayanan Ibu. Amin. Ya. Ada lagi? Ya, Minggu 15 Maret, hari ini setelah ibadah ada rapat PPG. Ya, nanti mulai akhir Maret atau awal April, hasil rapat ini akan di-share di grup jemaat. Yang belum saya masukkan grup, diingatkan ya, supaya melihat program-program dan anggaran gereja tahun ini. Ya, nanti akan di-RUG-kan 2 minggu setelah info program dan anggaran ini Bapak Ibu baca. Ya, jika kurang jelas bisa ditanyakan ke pengurus gereja. Lanjut. Ya, enggak ada? Ya, ada tambahan pengumuman yang baru pertama kali hadir dalam hibah ini yaitu Saudara Suke Baire, betul ya? Suke Baine, ya. Ya, ini Suke, orang Jepang ya, Suke, Suki, Soko, Toro. Silakan berdiri Mas. Ya, silakan biar mendengar suaranya. Dari mana,
Ya toh? Ya. Oh iya, iya, iya. Enggak ada keturunan Jepang ya? Oh enggak ada, iya, iya. Suke ya toh ya. Kalau nanti pernah ke warung Jasuke ya? Ya, Jasuke, ya. Makasih Mas, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk kehadiran ibadah hari ini. Ada lagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Ya, kalau enggak ada, mari semuanya berdiri, kita akhiri dengan doa berkat untuk ibadah kita minggu ini. Mari kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang kami puja, kami sembah. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, menguatkan hidup kami. Sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami, berkat-Mu turun bagi kami. Mari kita imani dengan Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Silakan sidang duduk kembali, kita saat teduh sejenak.